Masih ngos-ngosan. Maklum alumni lebih cepat capek. Alumni apa? Alumni Arisan Nasional. Baik, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau ada di dalam kami, Engkau ada di antara kami, dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau yang kami sadari ada di antara kami, Engkau akan bekerja dengan sempurna. Setiap kami, Tuhan, akan mengalami firman-Mu. Setiap kami akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang kami dengar, apapun yang kami dapatkan ketika Roh Kudus berbicara atas setiap kami mau belajar taat Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami ini Tuhan, Engkau bekerja dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa juga masih ngos-ngosan. Ya, saya ngerasakan sekali Roh Kudus bekerja hari ini luar biasa. Saya bersuka cita sekali karena kenapa saudara? Kalau Roh Kudus bekerja, itu tidak ada rasa beban. Ketika Roh Kudus bekerja, yang ada itu sukacita. Kebenaran akan keluar dan kebenaran itu akan kita tangkap. Nah, makanya saudara, bagaimana hari demi hari kita mengalami Roh Kudus? Ya, kadang-kadang kan kita banyak gak sadar bahwa Roh Kudus sebetulnya ada dan tetap bekerja. Sadari itu saudara-saudara. Bagaimana kita bisa melihat itu? Caranya yaitu ada orang lain di samping kita. Ada orang lain yang mengingatkan kita blind spot itu. Ya, ada Roh Kudus loh di dalammu. Itu cuma bisa kita dapat di mana saudara? Di komunitas. Ketika kita ada di luar, kalau kita lagi tidak bersemangat, pasti langsung kamu sih, gitu kan? Banyak ya di dunia luar sana, banyak kan pasti responnya seperti itu yang lazimnya. Tapi ketika kita ada di dalam komunitas, ada di tengah-tengah saudara-saudara kita yang positif, yang Roh Kudus sama-sama bekerja dalam hidup kita, pasti dibilang, bro, kamu bisa. Ada Roh Kudus kan ya? Ya, mau tetap semangat? Karena memang bukan kuat dan gagah kita untuk kita melayani Tuhan atau kita beribadah, tapi karena semata-mata Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk melihat Tuhan ada di dalam kita. Amin. Hari ini saya diminta khotbah. Saya bingung. Saya masih ngalamin hari-hari saya 1 bulan ini yang cukup saya terpukul. Tapi saya ingat beberapa minggu ini kita dikhotbahin tentang berfungsi dengan karunia supaya hidup kita maksimal. Pak Bambang sering bawain itu, berfungsi. Bagaimana kita berfungsi dengan karunia. Dan hari ini saya mau mencoba untuk saya berfungsi dengan karunia saya. Karunia saya, ya ini mungkin suatu hari saudara-saudara di sini bisa tes karunianya ya. Nanti akan coba difasilitasin oleh pemimpin untuk kita tes karunia. Ada yang karunianya memotivasi, ada yang karunianya menasehati dan sebagainya. Nanti kita sama-sama belajar kapan-kapan ya. Kebetulan kemarin kita udah rencana mau belajar tentang karunia, tapi kebetulan guru yang mau mengajarnya sedang dalam kondisi sakit. Ya, Pak Yakub Esra, tolong dibantu doa juga saudara-saudara. Beliau sekarang sedang mengalami gangguan sakit apa kan? Kelainan saraf. Ya, ada kelainan saraf. Jadi dia nggak bisa ngajar kita. Semoga suatu hari kita akan mendapatkan materi yang tentang bagaimana kita bisa berfungsi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita dengan caranya Tuhan, yaitu dengan menggunakan karunia. Dan hari ini saya mau coba praktekkan dengan karunia saya encouraging aja dulu. Dan saya teguhkan itu. Tapi karena saya malas sekali pakai itu, ya udah kadang-kadang nggak kepake. Jadi karunia saya memotivasi orang. Dan hari ini
Dan seminggu ini saya dapatkan tentang breakthrough, ngalamin terobosan di masa sukar. Terobosan di sini bukan tentang fisik, terobosan di sini bukan tentang apa yang kita akan lakukan, tapi terobosan di sini tentang biasanya berkutat di pola pikir, cara memandang. Ya, itu yang perlu kita ngalamin terobosan. Karena saudara, kita nggak bisa membatasi orang untuk menilai kita. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain memperlakukan kita. Kita tidak bisa mengendalikan badai, bencana, atau apapun yang ada di dunia ini untuk mempengaruhi kita. Nggak bisa kita kendalikan. Karena hari demi hari, dia datang bertubi-tubi, dia datang tidak diundang. Makanya, yang harus kita rubah bukan fisik kita. Yang harus kita rubah adalah cara pandang kita, pola pikir kita, cara kita memandang. Makanya sangat penting sekali kita belajar bagaimana cara Yesus memandang. Agak ngos-ngosan saudara. Ya. Kata breakthrough artinya apa saudara? Terobosan. Ya, breakthrough itu terobosan. Tapi masalahnya adalah yang saya definisikan sendiri ya, pakai bahasa saya bilang gini. Terobosan itu adalah suatu pencapaian yang direncanakan. Ya, harus yang direncanakan, bukan iseng-iseng kebetulan tiba-tiba ngalamin terobosan, tidak bisa. Sesuatu pencapaian yang direncanakan, namun pasti ada penghalang, ada masalah, ada tantangan. Karena kalau terobosan tanpa ada penghalang namanya kelolosan. Ya, lolos aja nggak ada penghalang, itu namanya lolos aja, bukan terobosan. Terobosan itu harus kita alamin ketika ada penghalang yang menghalangi kita lewatin, kita kalahkan atau kita putar cari jalan lain dengan hikmat dari Tuhan. Itu namanya terobosan. Sepakat saudara? Jadi ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita terlalu takut dengan masalah yang akan datang, kita nggak akan ngalamin terobosan. Daud berkata di dalam Mazmur 144 ayat 1 dan 2, kenapa dia tidak pernah takut dengan masalah? Boleh dibukakan ayatnya? Mazmur 144 ayat 1 dibilang gini, dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ayat 2, yang menjadi tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Saudara, jadi dia sangat tahu sekali siapa yang pegang tangan dia, siapa yang mengendalikan hidup dia, dan siapa yang mengajari dia caranya berperang, yaitu Allah sendiri. Dan ketika dia juga mungkin mengalami kecapean dan sebagainya, dia tahu, dia sangat tahu bahwa kubu pertahanannya adalah Tuhan. Makanya dia nggak takut ada masalah. Ya saudara, pegang prinsip ini bahwa kalau kita mau ngalamin terobosan itu bukan dengan teriak tiap pagi, Christ disciple, breakthrough, bukan. Itu baru tindakan. Tindakan profetik kita itu cukup bagus untuk mempengaruhi alam bawah sadar kita. Tapi yang betul adalah kita merubah paradigma kita, merubah pola pikir kita terhadap masalah. Ya, masalah boleh datang, silakan. Selama kita hidup di dunia ini, masalah pasti ada. Satu-satunya yang nggak ada masalah ketika kita sudah ada talang salib di tanah yang ada tulisan nama kita, itu nggak ada masalah. Ya, jadi mari. Ini sangat efektif sekali ketika kita ada di dalam komunitas, ketika ada brother keeper kita, ketika ada orang lain yang melihat sisi lemah kita, untuk mengingatkan, bro, ayo saya berdoa buat kamu. Kamu boleh lemah, tapi Tuhan kita kuat. Tuhan kita adalah kota benteng. Amin. Kubu pertahanan saya.
Dan Dia yang mengajari kita berperang untuk menghadapi masalah. Amin, saudara? Jadi setiap kita punya masalah beda-beda, saudara. Semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin besar masalah yang kita kalahkan, maka semakin cakaplah kita menghadapi persoalan. Amin? Jadi kalau masalah yang datang sama kita masih yang kroco-kroco, ya standar kita tetap gitu-gitu aja. Tapi semakin besar masalah yang kita hadapi, yang bisa kita kalahkan, yang kita bisa pecahkan, wow, semakin kita dicari orang, saudara, untuk menjadi konselor mungkin, atau bisa menjadi jalan keluar untuk kita bisa melihat bahwa cara Tuhan memandang seperti ini. Ya, jadi jangan pernah berharap, aduh Tuhan, saya mau ngalamin terobosan dalam penyembahan sama Tuhan, tapi nggak mau ada masalah-masalah. Tinggalkan dulu semua masalah. Enggak. Hadapin. Masalah itu bukan untuk dihindari, ditinggalkan atau dilupakan. Enggak. Selesaikan. Karena begitu kita ahli dalam menghadapi masalah, semakin luar biasalah kita. Semakin harga kita mahal kalau di perusahaan. Wah, ini orang pintar menyelesaikan masalah, harga kita mahal. Kalau orang yang baru ngadepin masalah kecil, sudah ketakutan, sudah menyerah, sudah mau bunuh diri misalnya. Waduh, di mana dia ngadepin masalah perusahaan yang bisa merugikan perusahaan misalnya. Pasti saya akan bayar lebih mahal ketika orang itu orang yang bisa memecahkan masalah yang besar. Amin? Amin. Jangan tegang gitu dong. Ada masalah ya dengan saya. Kalahkan saya. Ya. Jadi hari ini ketika kita mau menyelesaikan masalah-masalah, masalah boleh besar, masalah boleh datang bertubi-tubi, tetapi ketika kita memandang masalah itu seperti Tuhan memandang, saya percaya Tuhan yang Maha Pencipta itu, Tuhan yang Maha Tahu itu, Dia akan memberikan hikmat untuk memberikan kita jalan keluar, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kasih karunia untuk menghadapi masalah itu. Ya. Nah, tapi gampang nggak cara melihat seperti Tuhan memandang? Nggak gampang, saudara. Gimana? Orang dibilang berbahagialah orang yang dianiaya karena dia akan begini. Nggak gampang. Jadi untuk menghadapi ini, kenakan Allah, kenakan Kristus dalam hidupmu supaya Kristus yang sudah kita kenakan, itu cara kita untuk memandang masalah itu juga. Nah, nanti untuk komplitnya, Pak Bambang pernah khotbah tentang mengenakan Kristus, atau Kak Edilio juga pernah mengkhotbahkan ini. Bisa panjang lebar, saudara dengerin atau tonton di YouTube-nya. Seperti itu. Tapi saya percaya, ketika kita sama-sama Kristus ada di dalam kita dan kita mengenakan Kristus, masalah itu akan kita pandang, ya, Pencipta loh ya. Kita mengenakan Kristus dengan cara memandang Dia, cara memandang seorang pencipta. Kira-kira ada masalah nggak masalah itu? Nggak ada. Responnya pasti benar. Responnya pasti firman. Seperti itu, saudara. Jadi boleh dibukakan di dalam kenapa kita harus memandang seperti Kristus memandang, yaitu di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Saya mau bawa saudara melihat bagaimana caranya kita bisa memandang masalah itu bisa lebih luas lagi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, yang saya dapatkan, saudara, begini. Ketika kita melihat kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, dan kita tahu bahwa Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit buat kita, dan kita menjadi satu dengan kebangkitannya, dan ketika Dia naik ke surga, dan di ayat 4 dibilang gini,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Maksudnya gini, kenakan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah untuk melihat perkara di bumi itu jadinya besar atau kecil? Kecil. Seberapa besar pun masalah yang saudara dapatkan, yang saudara alami, yang saudara sedang gumulkan, ketika dengan cara memandang sebagai Kristus duduk di sebelah kanan Allah, itu tanda pemerintahan, bahwa Kristus berdaulat, bahwa Kristus yang melakukan segala perkara dalam diri kita, dan akan lihat semua masalah yang ada itu menjadi sangat kecil di bumi. Orang lihatnya dari surga, kecil banget. Padahal menurut kita waktu kita ada di bumi, dengan cara pandang bumi, kita akan melihat masalah itu besar. Ayo kita bawa, kita pikirkan perkara-perkara di atas. Saya bisa menggambarkan ketika bagaimana Yesus memandang masalah itu ketika saya contohkan di sini di dalam Yohanes 9. Boleh dibuka di Yohanes 9. Ini kisah tentang ketika ada orang yang sakit, ada orang yang sudah berpuluh tahun dari mulai lahir, dia buta. Ada muridnya yang bertanya. Nih murid-murid bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dirinya. Ya, saya menganalogikan bahwa ketika kita ada dalam setiap pergumulan besar, ketika kita fokus sama masalahnya, bukan pekerjaan Tuhan apa yang akan kita dapatkan ketika lewat peristiwa itu, kita akan sangat lemah, saudara. Jadi mari ayo kita sama-sama lihat. Nggak perlu nyalahin keadaan. Orang tuanya nih, pandemi nih, gak punya duit sih. Atau kayaknya Abalof Lombok ini nggak seperti gereja-gereja di Jakarta, standarnya masih lemah. Saya mendingan ikut yang di Jakarta aja deh. Padahal saudara tahu, ketika kita bicara tentang Kristus di tempat ini, Kristus juga hadir di sini, saudara. Nggak perlu harus kita ke Jakarta, nggak perlu harus kita ke Surabaya dan sebagainya. Kristusnya ada di sini, saudara. Dia yang akan menyelesaikan masalah di sini. Amin. Seberapa lemah pun penangkapan kita tentang firman Tuhan, tapi ketika firman Tuhan itu mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dahsyat, saudara. Amin. Seberapa rendah pun cara kita mengajar, tapi ketika kita berbicara tentang Kristus, Kristus ada di dalam saya. Ketika Kristus mau bicara sama saudara, jadi saudara. Nggak harus saya sampai luar biasa dulu, nggak perlu, saudara. Itu yang harus kita tahu, bahwa kapasitas Kristus di dalam diri kita, walaupun kita lemah, walaupun kita sepele, walaupun kita tidak ada apa-apanya, Kristusnya luar biasa. Ingat, saudara, mungkin kita memandang, ini anak saya ini belum bisa apa-apa, ini masih kecil sekali. Tapi ketika Kristus bicara lewat hidup dia, buat saya, buat menyadarkan saya, buat mengingatkan saya, saudara, waduh, kalau saya nggak bertobat, hancur hidup saya, saudara. Jadi jangan pernah menyepelekan ketika Kristus bekerja di antara saudara kita. Dan yang pasti, saudara, janji Tuhannya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah kita. Aku ada di tengah-tengah mereka, katanya. Ya, jadi nggak usah harus pembicara besar yang ngomong sama kita, harus Pak Edi Leo setiap minggu yang ada di sini supaya Kristus bekerja. No. Jadi ayo sama-sama kita bertobat. Tidak ada pembicara-pembicara sakti yang sakti Kristus. Semua yang dipakai firmannya sama, Alkitab yang kita pakai sama. Hikmat Tuhan bekerjanya nggak berpola. Tiba-tiba suatu hari ada orang bertobat, sudah dikasih subsidi beras dan sebagainya, nggak bertobat, tapi suatu hari ketika Tuhan mau berbicara, ketika saya memberi Indomie sama dia,
dia bertobat. Oh, bisa jadi kita nggak bisa mendikte cara Tuhan bekerja. Ayo mari. Di dalam komunitasmu ada Tuhan. Di dalam keluargamu ada Tuhan. Itu juga yang sanggup berbicara buat hidup saudara, yang memulihkan keadaan saudara, yang menghidupkan keadaan saudara. Ayo teman-teman, Bapak Ibu Saudara, nggak perlu khawatir tentang seberapa terbatasnya kita. Kristus tetap melakukannya di dalam kita. Wah, semangat sekali saya. 1 bulan lalu, kira-kira tanggal 2, kok saya demam. Tapi saya merasa nggak apa-apa gitu. Demam, panas saya pikir masih aman lah, saya pergi ke toko. Terus saya kebetulan pas lagi bawa mobil ke toko, jadi saya maunya tidur aja di mobil itu. Tiba-tiba badan saya ngilu-ngilu. Saya ingat waktu itu yang masih di karantina itu Pak Tony Sumampo. Bro, waktu ngalamin sakit COVID, yang dirasa apa? Demam, batuk, pilek, terus badan ngilu-ngilu. Kok semuanya ada sama saya? Saya curiga, saudara. Terus saya langsung bilang sama istri saya, kayaknya kalian semua jangan dekat-dekat saya. Waktu itu juga ada Olin ya. Jadi di toko saya udah gak berani ke toko lagi, padahal saya ada di gudang sebelah. Terus saya pulang ke rumah, saya di karantina di kamar, istri saya tidurnya di luar di sofa jadinya. Dan saya putuskan untuk besoknya saya harus rapid test di Untram. Dan hasilnya perawat di situ bilang, Pak, Bapak mau melakukan perjalanannya? Enggak. Iya Pak, ini Pak, hasilnya stripnya 2. Wah, saya sih nggak terlalu kaget. Tapi yang saya khawatirin bukan tentang maut atau tentang kesakitan yang saya akan alamin, tapi ketika orang lain tahu bosnya Karya Agung kena COVID, orang takut belanja, itu yang saya takutin. Takut nggak dapet cuan, bro. Saya memang nggak takut karena saya sudah vaksin 2 kali, ya. Yang saya rasa itu. Terus saya lewatin dengan, ya saya banyakin waktu untuk saya dengerin firman, saya baca apa aja, nggak pernah ada yang tuntas, semuanya tanggung, semua tanggung karena bosannya luar biasa. Jadi demam cuma 1 hari, pileknya cuma hari ketiga, setelah itu udah normal, saya maunya keluar aja. Dan di masa-masa pemulihan saya, saudara, Olin kena, terus si Jeremy kena. Waduh, makin panik saya. Panik, takut toko saya ditutup. Ya, kalau masalah penyakit saya nggak terlalu khawatir sih. Tapi memang takutnya toko saya tutup. Karena toko saya tutup bahaya. Nggak bisa bayar supplier dan nggak bisa bayar karyawan. Dan di masa pemulihan saya, tiba-tiba saya dengar waktu tanggal 15 Agustus mama saya jatuh. Mama saya jatuh, saya pikir masih biasa-biasa. Saya masih main ke Lingsar, ketemu Kak Baja, ketemu sama Hesti, Wati, dan Kasara waktu itu. Saya udah cerita sama mereka, kenapa saya nggak banyak cerita, ngobrol-ngobrol yang seru gitu ya. Jadi saya ceritain mama saya jatuh, saya belum tahu yang patah itu apa. Jadi saya masih tenang, saya pulang ke rumah, saya dapat kabar dari adik saya, dia bilang tulang servikal 5 dan 6 katanya patah. Saya coba telepon teman saya, dokter ortopedi, dia bilang, bro, pulang dah. Wah, kode kerasnya luar biasa, memukul sekali hati saya. Karena buat saya, mama saya ini orang yang sangat luar biasa ya. Sepertinya nggak ada cacat jadi mama buat saya. Dan dia yang selalu memotivasi saya waktu saya memulai usaha. Ada juga beberapa aset dia yang dipercayakan ke saya untuk saya kelola. Waduh, saya terpukul sekali. Dan malam itu saya tanya, kalau mau pergi ke Jakarta naik pesawat katanya kan harus PCR. Waktu itu masih 2 malam, 2 hari lah gitu.
Wah, nggak mungkin saya duduk tenang di rumah nunggu hasil PCR. Terus ada yang menyarankan begini, begitu, begitu. Saya udah bilang sama istri saya bilang, kemasin semua barang-barang saya. Terus saya ingat Otnil masih sekolah online. Otnil ikut bapak. Dan saya masukin ke mobil semua baju-baju saya pakai keranjang, jadi udah nggak pakai koper-koperan, nggak pakai tas-tasan lagi. Terus saya kasih tahu sama teman-teman pemimpin, mereka encourage saya untuk ya sudah apapun yang saya putuskan, mereka dukung doa saya. Dan sampai sepanjang perjalanan itu saya nggak berani lihat foto dan lihat video terupdate mama saya karena saya nangis terus. Saya nangis terus sepanjang perjalanan. Dan Otnil saya ingat dia belajar sekolah online di mobil, waktu itu masih di kapal feri yang Gilimanuk, Ketapang, Banyuwangi. Dia udah mulai belajar online. Kalau sepanjang perjalanan saya nggak berani berhenti untuk mandi aja pun saya takut kehabisan waktu karena ya itu kode keras dari teman saya itu disuruh pulang. Saya takut nggak ketemu mama saya lagi. Dalam perjalanan cuma saya berhenti tuh makan dan tidur sebentar. Tidurnya paling 1 jam, 2 jam udah paling lama kalau saya sangat lelah. Dan sampai di Jakarta, puji Tuhan saudara, saya masih bisa merawat mama saya 5 hari. Kondisinya makin memburuk dan waktu itu diputuskan untuk mama harus MRI. MRI itu untuk menentukan operasinya seperti apa, di bagian mana yang dioperasi dan berapa lama waktunya dan sebagainya. Jadi analisa untuk tindakan operasi. Dan puji Tuhan saudara, saya waktu itu nggak tahu kalau penyangga leher mama saya itu dilepas, itu bisa fatal akibatnya. Tapi MRI ini harus lepas itu penyangga leher. Dan puji Tuhan saya waktu itu nggak tahu. Kalau saya tahu penyangga leher itu saya lepas, mempercepat kematian mama saya, pasti saya juga nggak tega. Jadi saya bilang ya udah lepas. Saya berharap mama saya bisa dioperasi. Dan puji Tuhan saudara, setelah selesai MRI, mama saya tenang. Terus dari jam 8, jam 9, mama saya tidur terus. Jam 10, jam 1, kok nggak bangun-bangun? Saya bangunin, ma, bangun, makan, karena makanan udah disediain. Obat juga udah ada disediain. Terus tiba-tiba mama saya muntah dan sebagainya. Tensi sangat tinggi, tensinya sampai 209. Terus suhunya 42 waktu itu. Waduh, saya udah panik. Terus dipasangin monitor. Waktu itu udah mulai stabil, baru saya pulang ke rumah. Dan jam 3 paginya mama saya dipanggil Tuhan. Dan ketika itu saya sangat terpukul saudara. Terpukul sekali. Sampai waktu di pemakaman pun saya bukannya nggak bisa terima gitu ya. Tapi kayaknya kenapa harus jatuh? Kenapa? Jadi banyak kenapa, tapi saya nggak nyalain Tuhan. Cuman banyak hati ini berpikir untuk, aduh coba begitu gitu ya. Dan waktu di ibadah mau pemakaman, tiba-tiba ada ayat yang sering saya dengar, tapi saya nggak pernah ingat. Maksudnya pada kondisi itu saya tidak memandang kejadian mama saya itu sebagai perkara yang di atas. Jadi waktu itu tiba-tiba keluar ayat yang dalam Kristus mati adalah bagiku, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Langsung saya bisa merdeka di situ saudara. Ya, nggak mudah. Tapi ketika saya tahu mana saya mati dalam Kristus, wah langsung happy saya. Nah jadi saudara, ketika kita mengalami masalah terberat sekalipun, kadang-kadang ketika kita hanyut dengan masalah itu, rasanya seperti padang gurun saudara. Saya hampir semua grup WA, pemimpin, jarkom dan sebagainya menguatkan saya udah gak baca. Kecuali japri-japri, saya paling cuma thank you gitu doang. Karena memang udah gak masuk apa-apa di sini. Nah tapi ketika saya ketemu firman itu, memerdekakan cara pandang saya atas kematian mama saya, puji Tuhan saudara, saya tahu ada maksud Tuhan. Dan saya tahu mama saya nggak perlu menderita lagi berpuluh-puluh tahun yang akan datang ketika dia ngalamin tua. Ketika saya dapat firman itu,
bahwa mama saya mati dalam Kristus, kenapa saya harus bersedih? Seperti itu saudara. Jadi ketika kita ngalamin masalah, ketika kita ngalamin badai pencobaan sekalipun, kita boleh bersedih, kita boleh terpukul. Tapi ketika firman Tuhan ting, bikin saya langsung tersadar saudara. Wow, kenapa saya harus sedih dengan kejadian itu? Tapi memang ada beberapa hal yang harus dievaluasi di rumah mama saya. Masih ada bapak saya yang masih tinggal, ada tangganya yang harus dia rubah. Ngerti ya maksudnya? Jadi bapak saya tinggal di rumah itu kan, mama saya jatuh dari tangga. Jangan sampai mama saya kan bapak saya jatuh dari tangga lagi, itu doang maksud saya. Ada hal-hal yang harus dievaluasi di rumah orang tua saya. Seperti itu. Jadi saudara, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami badai masalah, dan sepertinya pada saat itu mungkin kita akan kalah. Ya pasti pernah ngalamin seperti itu ya saudara ya. Walaupun udah dimotivasi sama teman sekeliling kita, tetap kita ada fase sangat terpuruk. Dan saya teringat dengan waktu itu saya di camp Pria Sejati yang di modul 3. Ada seorang pemimpin di situ cerita tentang Mazmur 107. Ini enggak ya? Mazmur 107. Boleh? Ada Mazmur 107. Jadi ini kisah di dalam Mazmur 107 ketika bangsa Israel setelah masuk ke dalam pembuangan di Babilonia, dan mereka sudah waktunya pulang setelah 70 tahun masa pembuangan itu. Pada saat itu mulai dari ayat 4. Ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Next. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka, nah catat itu saudara, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Terus di ayat-ayat berikutnya, di dalam Mazmur 107 itu juga berulang kali kata berseru-seru kepada Tuhan diulangi dalam ayat ini sampai 4 kali. Setelah itu ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam di ayat 10, terkurung. Tapi ketika di ayat 13-nya dibilang, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Terus kemudian di ayat yang 17, ada orang yang sakit oleh kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa. Tapi ketika di ayat 19-nya dibilang, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kemudian yang terakhir ada orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal di ayat 23, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Tapi di ayat terakhirnya di ayat 28 dibilang, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi begini maksudnya saudara, ketika kita apapun kondisi kita kondisi dalam keadaan sakit, entah karena sakit penyakit yang sedang melanda, atau karena akibat dosa-dosa kita, atau ketika kita sedang berniaga, kita sedang berjalan, kita diombang-ambingkan dengan kondisi ekonomi dunia yang sekarang lagi carut-marut seperti ini. Tapi ketika mereka berseru-seru di sini diulangi 4 kali ya di pasal ini ya. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, ayo ketika kita mulai melihat dengan cara pandangnya Allah,
Ketika kita mulai merasa makin lemah, bisa terjadi seperti itu, saudara. Ayo datang sama Tuhan, berseru-seru sama Tuhan, dan Tuhan akan melakukan pekerjaannya di dalam hidup saudara. Ya. Jadi ketika boleh dibukakan juga di ayat Mazmur 34 ayat 18. Mazmur 34 ayat 18 dibilang gini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang salah kayak. 18-nya menurut Alkitab, bukan Alkitab. Ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Jadi kadang banyak orang ketika ada dalam masalah, bukan duluan cari Tuhan, duluan cari pendeta, duluan minta konseling. Ingat saudara, berseru-serunya bukan kepada PKS doang, atau berseru-serunya bukan kepada Pak Pendetanya. Boleh juga sih, memang perlu waktu untuk konseling, untuk kita bisa dapat nasihat dari orang lain. Tapi yang pertama kali harus kita lakukan adalah berseru-seru kepada Tuhan. Nggak usah lewat Facebook, nggak usah lewat medsos, saudara. Ya, datang, masuk, jumpai Tuhan, berseru-seru, maka Tuhan mendengar, katanya. Nggak usah harus kita datang, Pak Bambang, saya ngalamin gini supaya Pak Bambang yang berseru sama Tuhan. Nggak perlu, saudara. Perlu juga dibantu doa. Cuman maksud saya prioritasnya adalah ketika orang benar, ya, orang-orang benar itu berseru-seru, Tuhan pasti dengar. Saudara udah tua atau saudara masih anak-anak, ketika Kristus sudah ada di dalam saudara, berseru-seru sama Tuhan, Tuhan pasti dengar, saudara. Gak mungkin gak dengar. Tuhan itu maha mendengar, dan Dia akan melepaskan kita dari kesesakan. Pernah nggak saudara waktu ngalamin terpuruk sekali, waktu nangis datang sama Tuhan, ada kelegaan? Sebetulnya itu poinnya. Setelah itu baru kita butuh hikmat dari Tuhan lewat orang lain. Tuhan berbicara lewat orang lain. Datang sama pemimpin, Pak, doakan saya sedang ngalamin ini. Waktu cerita, bukan dengan cara tunjukin masalah terus gitu ya. Masalah kita, tapi Bapak nggak tahu sih, masalahnya begini-begini Pak, gitu. Akhirnya malah kita yang didikte, yang konselornya. Enggak, saudara. Jadi tunjukin bahwa saya sedang ngalamin ini, tapi bagaimana menurut Bapak misalnya cara pandang Allah tentang masalah ini. Yuk kita sama-sama berdoa, kita berseru-seru sama Tuhan, Tuhan pasti dengar. Ya. Jadi kalau itu terjadi, mungkin pergumulan tetap ada, tapi kita akan lebih kuat untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada di hari-hari yang makin sulit ini, saudara. Jadi boleh masalah datang buat hidup kita? Boleh, silakan. Karena kita nggak bisa kendalikan itu kok. Yang kita bisa kendalikan adalah respon kita terhadap masalah, cara pandang kita terhadap masalah, cara kita mengatasi masalah dengan hikmat yang dari Tuhan. Yang mungkin Tuhan bicara lewat hati kita, mungkin Tuhan bicara lewat teman komsel kita, mungkin Tuhan bicara lewat pemimpin kita. Itu pasti. Ketika kita berseru, Tuhan nggak mungkin nggak bicara. Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti ngomong. Masalahnya kita mau dengar dia nggak, atau kita mau dikte cara Tuhan menjawab. Biasanya orang-orang, apalagi orang-orang yang keras kepala ya, suka mendikte Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menjawab saya? Nah, ayo kita rendahkan hati kita. Ketika kita menghadapi masalah, remukkan aja hati kita. Gak usah jadi hati yang sangat kuat, pura-pura kuat dan sebagainya. Kalau lagi capek, ya bilang capek, gak apa-apa. Karena wajar, setiap manusia ada batasan. Ketika mungkin moodnya lagi gak baik juga gak apa-apa. Tapi ketika ada saudara kita, ketika ada keluarga kita yang mengingatkan, ayo, itu mungkin Tuhan bicara. Dan ketika kita menghadapi masalah, saya orang yang sangat dominan dan serba maunya buru-buru.
Di sini yang diajarkan, ini yang saya alamin ya saudara ya, ketika ngadapin masalah, yaitu bersabar. Jadi kadang-kadang orang maunya, Tuhan selesaikan masalah saya sekarang juga. Padahal kita belum tahu maksud Tuhan dengan masalah ini apa sebetulnya. Untuk membuat kepala kita kebentur dulu supaya kita eling sadar bahwa kita sebetulnya yang salahnya parah, bukan orang lain, bukan keadaan. Atau Tuhan mau membuat kita jadi orang yang lebih bertekun. Bisa jadi. Boleh Darren bukain di Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Minta di ayat 7 coba. Ayat 7-nya bilang, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Jadi setiap saudara menabur sesuatu, menanam sesuatu, nggak bisa seinstan yang kita mau. Semua ada waktunya, dan pasti indah pada waktunya. Jadi saudara tinggal bersabar aja. Ketika masalah, kok Tuhan masalah ini bertubi-tubi, kok selalu seperti nggak ada jalan keluar. Saya mau menikah tapi begini masalahnya ada aja. Besok sekarang selesai, besok datang lagi yang ini, terus datang lagi yang ini. Kenapa? Ya wes tinggal tunggu waktunya menikah kok. Gitu ya. Saya juga waktu mau menjelang menikah, nih Eben sama Wati nih, sama Mila. Waktu mau menikah itu kan tekanan kuat sekali. Permasalahan banyak sekali. Sepertinya itu kayak dunia mau runtuh tuh. Waduh, bisa batal nih. Waduh, bisa kacau nih semua acara. Jalanin aja. Nanti pada waktunya menikah juga disahkan di sini gitu. Jadi, ya buat teman-teman yang sedang ngalamin pernikahan, sepertinya dilemanya berat banget, tapi pada akhirnya pada menikah juga. Amin. 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 Ya, jadi seperti itu saudara. Jadi pada waktunya petani akan menuai. Jadi ayo tabur aja. Dan ketika pengharapan kita rasa sepertinya panjang sekali dan tidak membuahkan hasil yang seperti yang kita mau, biasanya banyak orang yang tawar hati saudara. Ya. Kalau kita mau mengalami terobosan di dalam masa sukar ini, selain kita bersabar, kita harus jangan tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, lemahlah kekuatanmu. Ayo, jangan tawar hati, lakukan aja terus. Lakukan terus, sabar, karena pasti nuai. Sabar, karena pasti panen. Sabar, terus lakukan. Dan jangan tawar hati ketika sekeliling tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika sekeliling tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran kita. Ketika sepertinya Tuhan tidak tahu rancangan kita, biasanya kita tawar hati. Udah percuma deh. Orang nggak ngerti, udah capek loh, layanin begini-begini. Orang masa nggak tahu niat saya baik loh, tapi masa disalahartikan dan sebagainya. Biasanya bikin kita tawar hati. Dan di dalam tim, ingat, kalau kita punya motivasi yang benar, ketika kita tahu ini jalan-jalannya Tuhan, ketika orang lain tidak mengerti, lakukan aja. Tuhan yang bela. Tuhan mendengar ketika kita berseru-seru. Ya? Lakukan aja dalam tawar hati. Karena ketika kita tawar hati sedikit aja, kekuatan kita nggak ada saudara. Ya? Jadi lakukan. Ayo kita sama-sama. Ketika ada saudara kita yang lagi lemah, kuatkan.
Ingatkan, jangan tawar hati, supaya punya kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan yang berikutnya, jadi ada tadi udah poin kedua ini, poin ketiga yang harus kita lakukan ketika kita mau mengalami terobosan dalam paradigma, dalam pola pikir, dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita jangan pernah lupa untuk mengucap syukur. Di dalam ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Di dalam kitab Matius, dia mengucap berkat katanya. Di dalam Markus juga Tuhan Yesus mengucap berkat terhadap 5 roti dan 2 ikan. Tapi di Yohanes jelas sekali dibilang gini. Boleh dibuka di Yohanes 6 ayat 11 sampai 12. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi saudara, yang Yesus lakukan apa? Simsalabim, atau dia gunakan kekuatan powernya dari surga sana, bilang, wah, roti bertambah banyak dan ikan bertambah banyak. No. Di ayat 11, dia bilang Yesus mengucap syukur. Lalu mengambil roti itu, mengucap syukur. Gak ada keterangan yang lain-lain saudara waktu itu ya. Mengucap syukur. Dan setelah itu dia mulai membagi-bagikan roti dan ikan. Dan hasilnya sisanya 12 bakul katanya. Saudara, jadi jangan pernah menganggap remeh tentang ucapan syukur. Ucapan syukur mengandung kuasa. Ucapan syukur mengandung mukjizat. Ucapan syukur mengandung kekuatan dari surga, saudara. Karena ketika kita mengatasi segala masalah dengan ucapan syukur, saya tadi waktu Tante Ning baru datang, Pak Carlo langsung termogan. Berapa sudah katanya. Karena si Tante ini orang yang sangat mengucap syukur dalam segala hal. Makanya dia nggak khawatir suhunya berapa. Ya Pak Carlo tadi ya. Berapa sudah? Ya Tante. Jual berapa sih? Kita khawatir kalau di termogan itu sudah mulai merah, tapi kalau Tante tadi bilang nggak berapa sudah. Jadi saudara, nggak sepele mengucap syukur itu. Ketika kita dapat berkat memang mudah sekali. Tapi ketika Yesus menghadapi cuman ada 5 roti dan 5 roti dan 2 ikan yang memakan 5.000 orang laki-laki, dia mengucap syukur dan mukjizat terjadi. Kalau kita yang ngadapin masalah ini, stres saudara. Sedangkan mau beli sesuatu uangnya nggak cukup aja kita udah keringat dingin. Ini katanya 5.000 orang laki-laki ini sudah lapar. Dan apa yang dilakukan? Panik, langsung pergi ke pasar pagi atau ke pasar Kebon Roe? No. Dia mengucap syukur dan terjadilah mukjizat itu. Jadi di dalam ucapan syukur ada kuasa, ada mukjizat. Dan ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan yang baru. Jadi seperti yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara, ketika kita bisa mengucap syukur, ketika menghadapi masalah, kita nggak ragu untuk menanti-nantikan pengharapan itu. Ya, kalau kita bersungut-sungut, kita nggak lihat pengharapan. Nggak ada yang kita nanti-nantikan. Bahkan Tuhan pun kita nggak cari mungkin ketika kita bersungut-sungut. Tapi ketika kita mengucap syukur, itu karena ada pengharapan dalam Tuhan. Dan ketika kita menanti-nantikan Tuhan bekerja dalam hidup kita, ada kekuatan baru saudara. Paradigma kita mudah sekali untuk dirubah. Masalah tetap ada? Ada. Pasti ada? Pasti. Satu-satunya yang bikin masalah itu nggak ada, cuman is dead, kata Pak Waja. Ya?
Jadi andalkan kekuatan Tuhan yang itu. Nantikan Tuhan. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir ini, tenang, terakhir. Jadi apa yang kita tabur di masa lalu, itu yang kita tuai sekarang. Ya, nggak mungkin ujuk-ujuk segala peristiwa itu terjadi. Dan Tuhan sudah rancangkan, bukan seperti itu. Memang Tuhan rancangkan hidup kita, tetapi pasti kita teliti dulu ya, bahwa hidup kita dulu pernah menabur sesuatu yang mengakibatkan kita tuai sekarang hari ini. Ya, dulu mungkin di masa muda kita selalu minum minuman yang gak sehat, makan makanan yang gak sehat. Terus di masa-masa umur 40-an ke atas, tiba-tiba sakitnya keras, berat sekali. Terus dia nyalahin Tuhan, Tuhan, pencobaan apa lagi ini Tuhan, katanya. Padahal dulu waktu masih muda, makan kolesterol terus, minum soda terus seperti itu. Dan di umur 40-an, metabolisme tubuhnya udah gak baik. Pasti gula darahnya sangat buruk. Terus waktu gula darah buruk, semua nih gangguannya ada di ginjal, gangguannya ada di segala macam. Terus nyalahin Tuhan. Nyalahin ini pencobaan karena dunia ini makin jahat. No, yang jahat masa lalumu, saudara. Nangkep ya? Nah, jadi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, itu ada kekuatan baru untuk ngadepin yang ini. Nah, jadi yang saya dapatkan poin di sini, tetaplah kita menabur, saudara. Dengan kondisi sekarang makin sulit, bukannya kita malah jadi makin pelit. Jangan, ini buat persediaan saya. Bila mana nanti hari-hari makin lebih sulit lagi, nanti apa saya bisa makan? No. Taburan sekarang akan kita tuai nanti. Jadi kalau mau berharap masa depan nanti lebih baik, tabur yang baiknya sekarang. Ya, tabur apa aja, saudara. Nggak harus harta loh. Banyak hal yang kita bisa tabur. Saya pernah ada saudara saya bilang, tabur ke saya dong. Nabur ke lo mah sama aja nabur garam ke laut, katanya. Saya tahu orangnya. Saya tahu. No, taburan bukan cuma harta, saudara. Banyak yang kita bisa tabur kepada orang lain, kepada komunitas kita, yang nantinya pasti akan kita tuai. Pada saat tuaian itu, kita akan sadar bahwa itu taburan masa lalu kita. Jadi kapan waktunya nabur? Sekarang. Besok juga, kalau belum nabur, ingat lagi, naburnya kapan? Sekarang, tabur aja terus. Tinggal tunggu waktu, kita akan ngalamin terobosan ini, saudara. Dari taburan-taburan kita. Jadi ada banyak hal yang kita bisa tabur. Ada harta, ya, ada perkataan. Kita tabur perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan nubuat. Kita bisa tabur perbuatan. Kita bisa tabur waktu buat saudara kita. Kita bisa tabur keputusan. Kita bisa tabur nilai. Kita bisa tabur fokus. Kalau saya ke anak saya hari-hari, yang saya tabur bukan harta, saudara. Perkataan-perkataan hikmat buat dia, supaya dia mengerti bagaimana cara saya hidup, supaya dia mengalami masa depannya adalah perkataan-perkataan yang sudah saya tabur sama dia. Fokusnya juga saya siram terus firman Tuhan tentang masa depan yang akan saya. Jadi saya ingat di Mazmur dibilang, sesungguhnya anak adalah harta dari Allah. Mereka seperti anak di tangan pahlawan, katanya. Saya yang harus mengarahkan dia. Tabur terus. Saya tabur terus. Jangan pernah bosan-bosan. Ini investasi yang Tuhan sudah siapkan untuk menjadi warisan yang terbaik buat anak saya, bukan harta. Saya tabur terus. Dan pada waktunya kita akan mengalami panen, bukan cuma tuaian sedikit yang petik doang, tapi kita akan mengalami panen dari taburan-taburan kita yang sudah kita investasikan, waktu kita, perkataan kita, hikmat dan sebagainya yang kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi saudara, di masa sukar sekalipun, saudara harus mengalami terobosan. Dan tidak akan pernah bisa mengalami terobosan di masa akan datang ketika kita tidak menabur apapun
masa sekarang. Semua di dalam komunitas, di dalam keluarga, di dalam pertemanan dan sebagainya, tabur selalu. Amin. Yang punya karunia melayani, layani. Ya. Saya ngalamin waktu kemarin mama saya meninggal, orang Batak itu, kalau meninggalnya dia sudah punya anak-anak, semua sudah menikah, dan dari semua anak-anaknya menghasilkan cucu, itu sudah harus dipestakan, dirayakan, nggak boleh dibikin sedih katanya. Jadi mama saya punya 4 anak, dari 4-4-nya ini sudah menikah semua dan sudah menghasilkan cucu buat mama saya. Dan kita harus pesta besar. Dan saya pikir, kalau pesta besarnya itu nggak boleh pakai B2. Kalau yang sudah namanya sahur matua itu harus pakai potong kerbau. Waduh, nanti siapa yang makan? Ternyata pada masa itu kan masa PPKM, saya khawatir juga orang-orang nggak ada yang datang. Dan saya tahu di sini orang banyak sekali, sampai ribuan orang di masa PPKM datang ke pemakaman mama saya. Dari hari pertama sampai hari ketiga dia dimakamkan, banyak sekali yang datang. Tahu saudara, apa karena mama saya banyak uang? No. Apa mama saya orang yang bisa melayani sampai kemana-mana? Enggak. Karena taburan dia di masa hidupnya membuat orang lebih berani untuk datang ke pemakaman dia dengan kondisi takut COVID atau enggak. Ya pasti takut dong semua kan. Tapi karena respect dan penghormatan terakhir buat mama saya, itu adalah karena taburan dia di masa hidupnya. Jadi ayo saudara, gak usah takut. Layani saudaramu. Beri apa yang bisa engkau beri. Ingat, bukan cuma harta loh saudara. Perhatian aja yang kita lakukan di dalam keluarga komunitas kita ini, Tuhan akan balas. Kalau kita dikit-dikit nyinyir sama saudara kita, dikit-dikit nyinyir, ingat ketika kita ngalamin masalah, ngerasain loh. Itu konsekuensi sosial saudara. Kadang-kadang kita nggak bisa terima, kenapa orang-orang kalau lagi saya mengalami masalah malah pada nyinyir. Lah lu ngapain dulu? Jadi ayo kita tabur dan pasti bukan berbicara tentang mudah-mudahan. Tapi ketika kita mau mengalami terobosan dengan cara memandang seperti Yesus memandang, dan kita berjalan dengan sabar dan tekun dan tidak tawar hati, kemudian kita mengucap syukur dan menanti-nantikan Tuhan dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dan terus menabur, apakah saudara akan kaya? Belum tentu. Tapi kita akan menuai apa yang sudah kita tabur semuanya, dengan masa-masa kita jadi disebut berbahagia. Ya, berbahagia itu lebih dari harta kekayaan, saudara. Berbahagia itu lebih daripada kesehatan, saudara. Wah, ayo saudara, lakukan. Dan kalau kita nggak mau menabur, nih ya, saya ada catat satu statement juga gini, nggak apa-apa masa mudamu diisi dengan bermalas-malas, nggak ada masalah. Anak-anak muda, nggak ada masalah kalian ngisi hari-harimu dengan bermalas-malas, nggak ada masalah. Dan yang nggak bermanfaat sekalipun nggak ada masalah. Tapi ingat, harus jaga kesehatan katanya. Ya, karena kenapa? Kita harus jaga kesehatan dan jangan sampai sakit, karena kamu akan dipaksa kerja keras karena kemalasanmu dulu. Hidup itu pilihan. Ngerti ya? Jadi kalau sekarang hidupmu engkau sia-siakan, bermalas-malas dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik buat diri sendiri, buat keluarga atau buat kerajaan Allah, ya yang penting sehat lah, supaya nanti pada masa tua, pada masa kita akan menuai dari hasil kita itu, kita harus dipaksa untuk bekerja keras untuk mencukupi kehidupan kita. Udah tua masih harus cari nafkah, bersusah-susah. Waduh saudara, saya nggak mau. Makanya ayo lakukan semuanya dengan bayar harga lebih lagi buat Tuhan. Tabur segala sesuatu yang baik di masa mudamu, dan kita akan menuai pada waktunya. Mari kita sama-sama merenungkan saudara, apa yang akan dan kita mau lakukan. Gak peduli saudara masih orang percaya baru,
orang percaya lama. Saudara sudah melayani baik di Asyir, baik di Prophetic, baik di multimedia, ataupun menjadi pemimpin sekalipun. Lakukan aja. Alami terobosan cara pandang. Bagaimana kita menghadapi masalah hari-hari ini dengan caranya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan tidak pernah ingkar, saudara. Kalau saudara nabur yang baik hari ini, Tuhan berjanji saudara akan menuai yang baik juga. Pasti, saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, nanti kau betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Saudara, ketika kita mengalami masalah dan masih belum sanggup melihat Tuhan, pegang firman Tuhan ini bahwa Allah kita adalah Allah yang berjanji, yang tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Lakukan aja. Nantikan Tuhan dalam hidupmu. Akan ada kekuatan yang baru yang membawa saudara kepada maksud abadi Allah dalam hidupmu, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Saat ini Tuhan, kami berdoa. Kami percaya Engkau Allah hadir di sini, Tuhan. Kami percaya ketika Allah hadir, segala kuasa Tuhan akan kami rasakan. Kami mau terus mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan. Meskipun kami makin lemah, kami makin tidak berdaya, tapi pengharapan kami hanya Tuhan. Kubu pertahanan kami hanya Tuhan. Kota benteng kami hanya Tuhan. Karena Engkau yang akan mengajari kami menghadapi masalah-masalah yang ada, Tuhan. Kalau hari ini ada saudara-saudara kami, Tuhan, yang sedang dalam masalah ekonomi, berseru-seru kepada Tuhan atas ekonomimu, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan melepaskan kau dari kecemasanmu. Ketika saat ini ada yang sakit, berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar penyakitmu dan Tuhan akan membebaskanmu dari penyakit. Kalau saat ini ada hubungan yang tidak baik, dalam hubungan kakak beradik, dalam hubungan orang tua dengan anak, kami berdoa Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan, supaya mereka tahu bahwa Tuhan hadir. Dan kami mau berseru-seru kepada Engkau. Engkaulah Tuhan yang membebaskan, yang memerdekakan hubungan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau pengharapan kami, Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.